Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke. Sebelumnya, yang pertama dan yang paling utama, rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat menonton video kali ini. Dan yang kedua, salawat beriringkan salam kita curahkan terhadap pucuk pimpinan Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada zaman yang telah terang benderang daripada yang sebelumnya, dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang seperti ini. Penduduknya saya di sini akan memberikan sebuah pidato yang berjudul 9 cara sufi mengendalikan hawa nafsunya. Disebutkan di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinu. Maaf sebelumnya itu salah ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, di situ kita dapat menjelaskan bahwasanya di dalam menahan hawa nafsu. Nah, ini dijawab, apakah di manakah tempat orangnya yang menahan hawa nafsu itu ditempatkan? Dijawab di Quran surat An-Nazi'at ayat ke-41. Fa innal jannata hiyal ma'wa, yang dan artinya, maka sungguhlah tempat tinggalnya, maka sungguh surgalah tempat tinggal. Shadaqallahul azim. Dan ditempatkan di surga. Jadi dijawab dengan, jadi itu adalah salah satu di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41 itu adalah salah satu percakapan bahwasannya mengendalikan hawa nafsu itu adalah harus bagi muslimin dan muslimat. Masuk aja ke 9 cara menghadapi hawa nafsu.
Yang pertama itu adalah mujahadah. Maksud dari mujahadah tersebut adalah bersungguh-sungguh dalam menahan hawa nafsunya, seperti itu. Ya, kayak misalnya hawa nafsu dalam bermakan, minum ataupun lain sebagainya. Coba kita tolak belakang dulu ya. Kita coba berpikir dulu, kalau misalnya kita menahan hawa nafsu makan, itu biasanya jangan sampai berlebihan. Itu jangan sampai, kalau misalnya makan itu jangan sampai berlebihan makannya, seperti itu. Tapi itu menjadikan kita menjadi orang yang malas, nanti bawaannya malas ya. Itu adalah salah satu pemanajemen hawa nafsu, seperti itu. Jadi ketika kita nggak, misalnya berpuasa ya, itu pasti hawa nafsu kita ketika mau makan itu pasti tertarik banget gitu, sehingga ketika kita jajan takjil itu banyak banget, sehingga pas kita buka, nah itu tidak kemakan, sampai kita malas, saking nggak bisa makannya gitu ya, ada rasa malas buat sholat, sholat. Coba komennya di bawah, sholat apa ya. Itu iya, saya ingat sekarang, itu sholat tarawih itu pasti malas. Soalnya apa? Yang pertama tadi terlalu kenyang, dan yang kedua itu mengakibatkan malas, seperti itu ya. Itu akibat dari kalau misalnya tidak menahan hawa nafsu kita. Terus lanjut ke zikir. Zikir itu harus ya, ketika kita benar-benar ingin menahan hawa nafsu. Dijelaskan di surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ diterangkan bahwasanya berzikir adalah salah satu senjata untuk menahan hawa nafsu ya, seperti itu. Dan zikir pula banyak ya keuntungannya ya, seperti itu. Dan kita lanjutkan di nomor 3 adalah menghindari syahwat berlebihan. Berlebihan seperti apa? Jadi berlebihan syahwat itu biasanya itu kita misalnya kita melihat seseorang yang cantik dan lawan jenis kita gitu ya. Seperti kalau misalnya perempuan melihat yang ganteng, atau perempuan melihat yang, dan laki-laki melihat yang cantik. Nah, itu kita harus mengurangi, seperti itu ya. Mengurangi yang namanya kekurangan, bukan kekurangan, disebutnya itu mengurangi melihat seseorang yang cantik atau ya yang ganteng, ataupun kita melihat sesuatu, misalnya melihat sesuatu itu seperti misalnya dia yang mengeluarkan syahwat, itu terus saja dilihat, mau dilihat lewat langsung, mau lewat media seperti HP sekarang ya, seperti itu. Kebanyakan FYP yang tidak baik, seperti itu harus dikurangi ya. Dan yang nomor 3 adalah berpuasa. Ini adalah salah satu yang sangat intensif ya, sangat intensif untuk menahan hawa nafsu kita, gitu ya. Salah satunya berpuasa. Nah, berpuasa di sini adalah berpuasa yang sunnah kita aja ya, kayak puasa Daud, terus puasa Senin Kamis, dan yang lainnya itu banyak puasa itu ya. Terus yang nomor 5 adalah tawakal. Kita harus tawakal juga. Jangan sampai kita kita cuman berusaha aja tapi tawakalnya nggak ada. Nah, di situ minim sekali ya.
Itu berarti kita tidak bergantung terhadap Allah. Tawakal itu adalah salah satu kita menyantungkan diri kita dengan Allah gitu ya. Salah satu caranya adalah dengan tawakal itu adalah, oh ya Allah, saya udah berusaha nih, saya sekarang berserah diri kepadamu ya Allah. Nah seperti itu ya, kita harus berserah diri ya. Dan yang nomor 6 adalah memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah itu bukan semata-mata misalnya ya, kalian kan itu sholat itu kan ada 5 waktu ya, tapi kan setiap persyaratan sholat itu, misalnya di subuh itu kan pasti 2 rakaat, itu jangan ditambahkan. Maaf katanya itu jangan ditambahkan. Soalnya apa? Memperbanyak amal ibadah itu bukan berarti menambahkan rakaat sholat ya, bukan menambahkan rakaat sholat, tetapi menambahkan sholat yang lain. Seperti misalnya kalian bangun nih di jam 1, nah kalian bisa sholat gitu, sholat sholat malam seperti itu ya, atau bisa disebut sholat tahajud, dan ditambahkan lagi misalnya dengan sholat duha. Itu banyak keuntungannya ya, banyak keutamaan sholatnya seperti itu ya. Nah kita lanjutkan lagi. Atau ibadah itu bisa jadi ghairu mahdoh atau mahdohnya juga bisa. Kalau ghairu mahdohnya seperti mengeluarkan zakatnya zakat mal, atau misalnya kita bersedekah kepada orang yang membutuhkan, seperti bencana alam yang kemarin ya di Sumatera gitu ya. Terus kita lanjutkan lagi di nomor 7, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Maksud dari bersahabat dengan orang-orang yang soleh, kita bergaulnya dengan orang-orang yang soleh, yang mana orang-orang yang soleh itu yang suka sholat ya. Jadi salah satunya orang-orang yang soleh itu adalah suka sholat, dan yang lainnya dan lain-lainnya seperti itu. Contohnya orang-orang yang sholat, ketika mereka sholat, nah kita juga kan malu sebagai muslim, kita malu dia sholat tapi kenapa kita enggak gitu ya. Jadi mendorong kita bahwasanya kita harus sholat seperti itu ya. Nah kita harus sholat juga kayak gitu. Nah kita lanjut. Nah kalau misalnya yang lebih baiknya seperti ini ya, orang teman yang lebih baiknya itu adalah ketika setelah dia sholat, dia bertanya kepada kita, kamu udah sholat belum? Katanya tuh kan, iya belum, saya belum sholat misalnya kepada kita ya. Nah dia langsung bilang, sholat dulu atuh. Itu adalah salah satu dorongan orang-orang soleh seperti itu ya. Jadi enak ke kitanya, dianya juga seperti kayak memberitahu kita aja seperti itu ya. Dan kalau misalnya kitanya nolak, itu tergantung diri kita sendiri, apakah kita Islam atau tidak seperti itu. Nah kita lanjutkan ke nomor 8, membaca kitab tasawuf seperti kitab Ihya Ulumuddin. Nah di tasawuf itu adalah isi dari buku tasawuf itu atau kitab-kitab tasawuf itu. Jadi itu adalah salah satu keutamaan ilmu-ilmu yang ada di dalam din agama. Jadi ada di dalam din agama kita gitu ya, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Saya mengambil belakangnya aja. Ulumuddin, arti dari Ulumuddin itu adalah ilmu-ilmu din agama seperti itu ya. Nah berasal dari kata ilmun dan jamaknya itu adalah ulumun. Nah ulumun itu adalah jamaknya, yang berarti ilmu. Jadi banyak ilmunya gitu. Din itu adalah agama, jadi banyak ilmu agama di dalam kitab itu gitu ya. Itu salah satu kitab Ihya
adalah salah satu kitab dari kitab-kitab tasawuf, itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada lagi yang lainnya seperti itu ya, bukan cuman kitab Ihya Ulumuddin, ada yang lainnya kitab-kitab tasawuf itu banyak ya. Dan yang kita lanjutkan dengan nomor 9. Nomor 9 itu adalah yang terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu benteng kita untuk pemberjalanan hidup kita, maupun kita sulit, terus kalau misalnya kita ada kendala, itu berdoa kepada Allah itu adalah nomor satu. Apalagi ini menahan hawa nafsu, Allah akan memberikan jalan untuk memberikan gimana caranya 8 ini terjalankan gitu ya, gitu. Jadi berdoa kepada Allah itu harus seperti itu ya. Di dalam apapun kondisi kita itu harus berdoa. Apalagi ini menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu atau menahan hawa nafsu kita juga seperti itu. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah tugas dari salah satu dosen saya. Saya meminta kepada kalian untuk memberikan like, komen, dan share-nya. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, like dan terus. Tapi jangan lupa subscribe-nya juga, jangan lupa ya. Dan ini adalah bakal diambil dari nilainya, bakal diambil dari like-nya ya. Saya minta kepada kalian dukung saya, jangan sampai tidak mendukung saya akan kecewa kalau misalnya tidak didukung ya. Kalian juga seperti itu, mungkin kalau misalnya tidak didukung pasti kecewa seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, maaf penutupan yang panjang, dan wabillahi taufiq wal hidayah, ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.